Wallahu alam bishawab. Ini ada pertanyaan, apakah ada keutamaannya menikah di hari Jumat? Wallahu alam bishawab. Saya tidak menemukan adanya dalil yang menjelaskan tentang keutamaan menikah di hari Jumat. Jawabannya saya tidak tahu. Apa hukumnya jika mertua lebih muda dari menantu? Ya, apa hukumnya jika mertua lebih muda dari menantu? Ya enggak apa-apa. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting menikah itu tidak ada paksaan, semua sama-sama suka. Jadi tidak masalah kalau mertuanya lebih muda daripada menantunya. Berarti itu menikahi seusia cucunya. Boleh enggak? Boleh. Rasul dulu ketika menikahi Aisyah, Rasul usianya 52, Aisyah usianya masih belia. Jadi enggak apa-apa, boleh. Tidak masalah. Jadi enggak masalah ya. Maka kalau Mas Agus mau praktek, monggo. Ya. Begitu nggih? Wallahu alam bishawab. Kalau lamaran menurut tuntunan bagaimana, Pak? Lamaran menurut? Wah, ini tanda-tanda nih. Pertanyaannya kok lamarannya. Baik, lamaran atau istilahnya khitbah. Lamaran atau istilahnya khitbah itu kalau sudah sama-sama kenal, sudah sama-sama tahu, maka tinggal datanglah ke walinya. Datang ke walinya, sampaikan maksud baiknya untuk menikahi putrinya. Jadi sama dengan yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Ketika itu, ini kita ngomong lamaran loh, bukan proses bukan proses ta'aruf ya. Yang pertanyaannya adalah lamaran. Jadi kalau sudah ta'aruf, sudah sama-sama kenal, sudah sama-sama tahu, tinggal datang ke walinya untuk ditembung, disetujui atau tidak. Kalau diterima alhamdulillah, kalau minta waktu kasih waktu, kalau ternyata ditolak terimalah dengan lapang dada. Kalau ternyata kemudian diterima, alhamdulillah. Kalau ternyata ditunda, minta waktu untuk istikharah, maka berikan waktu untuk istikharah. Kalau ternyata ditolak, maka dalam pepatah Jawa ada istilah nggodhog telo apa rampuk, golek liya apa entuk. Jadi masih bisa mencari yang lainnya. Dunia tidak seluas daun kelor. Jadi masih ada yang lain Mas Agus ya. Nah, jadi begitu. Untuk lamaran itu datangi walinya. Nanti kalau disetujui alhamdulillah. Tetapi wali ini juga memutuskan berdasarkan keputusan dari pihak anak. Tidak boleh wali memaksa anaknya. Jadi anaknya mau ndak? Oh ternyata anaknya mau. Ya sudah, orang tua bisa menyetujui atau tidak menyetujui berdasarkan pertimbangan orang tuanya tadi atau berdasarkan pertimbangan walinya tadi. Atau bisa jadi anaknya tidak setuju. Bolehkah wali memaksa? Tidak boleh. Jadi tidak boleh memaksa anaknya atau gadisnya tadi, tidak boleh dipaksa. Wallahu alam bishawab. Kalau ta'aruf itu ngapain, Pak? Wah, ini ada pertanyaan lagi. Baik. Untuk proses ta'aruf itu saling mengenal. Itu bisa melalui pihak ketiga. Jadi bisa melalui pihak ketiga untuk ta'aruf, untuk bisa saling mengenal. Bisa lewat tokoh masyarakat, bisa lewat guru ngajinya, bisa lewat guru sekolahnya, bisa lewat juragane. Nah, dikenali dulu seperti apa, cari informasi. Kalau sudah, kemudian bisa memata-matai. Nah, tahu mata-matai? Apa ya? Ya, untuk bisa mata-matai, setelah paham itu, ya menyelidiki. Nah, kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu bisa nanti kemudian nazar, melihat secara langsung
orangnya seperti apa, hidungnya lubangnya 2 apa bukan. Nah, ya. Jadi perlu untuk nazar, apakah tangannya juga 2, ya, orangnya gendut apa kurus. Nah, jadi setelah kemudian bisa nazar, melihat, maka nanti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, untuk bisa istikharah, mau dilamar atau tidak. Tetapi ingat, untuk kasus ta'aruf tadi dengan perantara orang ketiga, tidak boleh sendiri. Nanti kalau sendiri repot. Dengan Mas Agus nanti kalau ta'aruf datang sendiri, begitu menyelidiki injen-injen, wah repot nanti. Nah, jadi langsung tanya saja sama orang lain, sama guru ngajinya, gimana sih kabarnya Ustadzah Fulanah itu. Nah, jadi lewat orang lain. Setelah dilihat dari biografinya, kebiasaannya, kemudian juga profilnya, CV-nya kok cocok, nah maka bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Seperti tadi untuk ketemu langsung. Setelah ketemu kok klik, maka bisa lamaran. Setelah lamaran kok klik, maka bisa akad nikah. Akad nikah kok klik, ya sudah. Selanjutnya terserah Anda. Wallahu alam bishawab. Ya, wah. Ini ada pertanyaan lagi, gimana nih? Kita enggak koman-koman nanti. Oh iya, baik. Oh gitu ya. Bagaimana kalau saling berkirim WA antara pemuda dan pemudi? Ini kirim WA-nya dalam rangka apa? Nah, kalau kirim WA-nya dalam rangka kenalan, kemudian memuji parasnya, maka itu bukan ta'aruf, itu namanya pacaran. Dan itu dilarang dalam agama Islam. Karena ketika kita kemudian sudah berkholwat, berduaan antara laki-laki dan perempuan, itu nanti yang rugi perempuan dan jatuhnya nanti maksiat. Nah, meskipun muni ora-ora tetap ho'oh. Nah, jadi yang namanya orang pacaran meskipun bilang ini aman kok, ini ndak apa-apa kok, itu tetap ho'oh. Nah, bukan ndak. Jadi ada yang dilanggar. Minimal pegang tangan, itu pelanggaran. Minimal jalan berdua, itu pelanggaran. Bersepi-sepi, itu pelanggaran. Apalagi anak sekarang, itu tidak cukup seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hindari langsung WA sama yang bersangkutan, tetapi melalui pihak ketiga. Maka kalau mau melakukan komunikasi, berkomunikasilah melalui pihak yang ketiga. Wallahu alam bishawab.